Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kalau kita bicara terkait dengan zakat, zakat ini kan merupakan salah satu bagian dari rukun Islam ya. Dan kegiatan menyerahkan sebagian harta benda ini atau tepatnya di bulan ini tuh zakat fitrah itu sudah mulai ramai di beberapa tempat. Betul, udah bayar zakat belum pemirsa ya? Kira-kira mau kemana? Biasanya kan masjid itu menjadi salah satu tempat yang memang dituju yang bisa menerima dan menyalurkan zakat Atau ya. kalau nggak mau ya secara online aja Nah gitu ini lah. juga, plus untuk menghindari kerumunan, ada juga nih inovasi penyerahan zakat seperti zakat drive-thru. Dengan semangat, dua siswi Sekolah Dasar Islam Al-Azhar Mulyosari Surabaya ini menyerahkan celengannya. Di hari ke-17 bulan Ramadan ini, Kalila dan Kairin menyerahkan infak melalui sistem drive-thru. Ini dilakukannya selepas pulang sekolah. Infak. Oh, buat siapa infaknya? Buat orang yang membutuhkan. Oh iya, siapa yang ngajarin sayang? Bu guru dan orang tua. Ya, Lembaga Amil Zakat atau LAS Al-Azhar Jawa Timur menyediakan layanan zakat infak dan sodako secara drive-thru. Untuk zakat selain zakat fitrah atau zakat makanan pokok juga dilayani penerimaan zakat mal atau zakat harta benda. Transaksi yang dilakukan terdata dengan memindai barcode dan mendapatkan cetakan tanda terima. Target muzaki atau pemberi zakat tidak hanya peserta didik namun juga masyarakat sekitar. Kebetulan kami adalah orang tua yang sambil mungkin nganterin anaknya. Kita memilih zakat drive-thru ini karena mungkin waktunya lebih fleksibel, artinya kita bisa sepulang kerja, jadi tidak tergantung waktu. Karena memang drive-thru ini kan setahu saya sampai malam begitu. Oh, membantu sekali. Jadi kita tidak perlu mencari tempat atau di mana-mana yang susah. Jadi sekalian gini, bisa sekali jalan karena kan kita juga nggak tahu nanti kita masih ada kesibukan apa begitu. Kegiatan ini dilakukan selama bulan Ramadan, mulai jam 8 pagi hingga 5 sore dan dilanjutkan malam mulai jam 7 hingga 9 malam. Untuk distribusi ke penerima zakat mengikuti program yang sudah dicanangkan. Dan ini memang bukan cuma akan di Surabaya, tapi juga ada program-program yang juga diperuntukkan bagi korban, misalkan contoh ya penyintas Semeru gitu, yang kemarin juga kita ada program untuk wakaf pemberian bantuan berupa rumah hunian hunian sementara bagi mereka juga akan kita lakukan ke sana begitu. Jadi intinya tidak cuma yang menerima, tidak cuma berasal dari Surabaya dan sekitarnya begitu, juga dari luar Surabaya. Selain mengurangi kerumunan, cara seperti ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pilihan menyalurkan zakatnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini telah dinaikkan zakat fitrah atas nama. Ini yang ditunggu-tunggu nih dan harus kita ingat bersama ya, rezeki tidak hanya gaji, pendapatan atau pemasukan yang lain juga ada gitu ya, sumber-sumber yang lain. Tapi bagaimana nih kita mengelola keuangan ataupun gaji tersebut sesuai dengan ajaran Islam? Nah, kita nanti akan membahasnya bersama dengan Ustadz yang menjawab pagi ini bersama dengan Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau temanya kan rezeki bukan hanya gaji gitu ya. Mungkin pertama yang akan saya tanyakan adalah sebenarnya ada nggak sih gitu cara mengelola uang sesuai dengan ajaran Islam gitu, A? Iya, kalau kita bicara tentang rezeki, betul, rezeki itu bukan hanya tentang gaji ya. Kalau kita lihat definisinya, rezeki itu kan kullun ma yuntafa'u bihi mimma abahahullah. Segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki. Maka ketika bicara tentang rezeki, rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi rezeki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Rezeki itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi rezeki itu tentang seberapa besar yang bisa kita berikan. Maka jika kita bicara tentang rezeki, rezeki itu luas dan banyak. Kesehatan itu adalah rezeki. Punya keluarga juga adalah rezeki. Punya sahabat yang baik juga adalah rezeki. Termasuk saat kita dibimbing dalam kebaikan juga itu adalah rezeki. Maka di dalam proses pengelolaannya, kita harus memastikan bagaimana rezeki yang kita dapat itu sesuai dengan aturan syariat gitu ya.
didapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dan juga dibelanjakan dalam satu kegiatan juga yang baik gitu. Saya kira begitu. Oke, dibelanjakan dengan cara yang baik tuh. Berarti jangan besar pasak daripada tiang juga ya. Karena THR-nya aja belum datang gitu, belum masuk rekening, listingnya udah over budget. Tapi lagi-lagi kita tuh suka kayak, aduh takut gitu, takut kufur nikmat gitu ya. Takut kita lupa bersyukur nih. Tapi gimana ya caranya supaya kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki meskipun rasanya kok kurang melulu ya. Kayaknya tuh manusiawi ya, Ayah. Iya. Syukur itu kan salah satu sikap yang perlu kita hadirkan sebagai seorang muslim yang baik. Dalam menjalani syukur setidaknya ada 3 syukur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana hati kita merasa lapang bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah amanah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan ada waktu untuk menghina seberapapun rezeki yang kita dapatkan. Karena kita percaya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini harus lebih lapang untuk bisa menerima seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan, ya. Belajarlah untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, perbanyak kalimat alhamdulillah, maka engkau akan sedikit merasakan gelisah dalam kehidupanmu. Maka disinilah menjadi catatan yang kedua, asyukru bil lisan. Nah, yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana maksudnya? Gunakan setiap rezeki yang Allah berikan itu untuk sesuatu yang Allah sukai, untuk sesuatu yang Allah senangi. Maka percayalah, kita menggunakan rezeki itu sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan maunya Allah, maka kita akan ditambah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi asyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Artinya apa? Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jangan menunggu rezekimu banyak, kemudian bersyukur, tapi bersyukurlah maka Allah akan perbanyak rezeki dalam kehidupanmu. Oke, tadi kan A juga mengatakan ya salah satu bersyukur dengan cara berbuat amal gitu ya, berbagi dengan orang lain. Apakah ini juga salah satu jalan Tuhan gitu ya, rencana dalam untuk membuka rezeki kita gitu, bahwa kita harus beramal dulu untuk senantiasa agar pintu rezeki kita tuh senantiasa terbuka begitu, A? Iya, di antara jalan yang bisa memudahkan rezeki kita adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya, jika kita ingin meningkatkan kualitas rezeki kita, maka tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Apa di antara amalannya? Saya kira ada 5S amalan harus kita jaga agar mempermudah rezeki datang kepada kita. S yang pertama tentu syukur, ya. Belajar menerima atas apa yang Allah berikan, ya. Belajar untuk menghadirkan yang terbaik apa yang Allah persembahkan untuk kita. Yang kedua, sabar, ya. Bagaimana ketika ujian datang kita bisa lebih kuat menghadapinya. Yang ketiga, sholat. Ternyata kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Yang keempat, sedekah. Berapa banyak yang kita kasih, maka seberapa banyak itulah yang kita terima. Makanya ada filosofi namanya terima kasih. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung yang kita kasih. Dan yang kelima adalah silaturahmi. Memperbanyak, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
wa yursa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahmi. 5S agar rezeki kita dekat dan cepat datang kepada kita. Syukur, salat, silaturahmi. Baik, aduh alhamdulillah ya, ini kita syukuri juga nih Dapat kita bisa pencerahan ketemu. juga pagi ini ya. Iya, kita bisa ngobrol-ngobrol sama Ahilman. Tapi nampaknya nih waktu kita terbatas banget Ahilman. Makasih sekali untuk informasi dan juga nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan nih bisa kita langsung amalkan ke kehidupan ya. Betul. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis depan ya. Sehat-sehat selalu Ahilman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi Anda yang mudik ke Jawa Tengah atau mudiknya melewati jalur utara Jawa Tengah, kami ada rekomendasi tempat wisata di Semarang yang tampaknya harus dicoba. Wah, tampaknya juga bisa harus kita syukuri ya. Ada ragam wisata mulai dari yang bernuansa sejarah, perkotaan, hingga suasana pegunungan. Sesaat lagi di Good Morning.